Siapa yang menyangka orang utan ini kuat sekali? Dia panik, berusaha membuka pintu. Ini seperti momen ketika kakak kamu iseng kunciin kamu di dalam kamar. Parah banget, anak ini berusaha sekuat tenaga untuk meraih sesuatu agar tidak jatuh. Bagaimana menurut kamu? Apakah sebaiknya anak ini diikat saja agar tidak jatuh? Si hamster oleng, hampir tumbang. Ini udah 90 kali aku teken foto, rasanya mau pingsan. Aduh duduh, lampu kilat menyala lagi. Ia menghela napas, pasrah, cepat selesain. Sebelum aku benar-benar pingsan. Seekor marmut di dalam kandang kaca melihat seorang pengunjung mendekat. Iseng, ia menjulurkan lidah, melet-melet, tak disangka, pengunjung balas melet. Si marmut terkejut, lalu melet lebih panjang, pengunjung tertawa dan melet lebih lama. Mereka seperti dua anak kecil yang sedang bertengkar. Guru saya pernah bilang, kita bisa menjadi seorang profesional, jika kita sudah berlatih selama 10.000 jam, mungkin anjing ini juga telah berlatih 10.000 jam untuk bisa bermain skateboard sekeren itu. Kita gak akan pernah tahu, apa yang terjadi setelah ini. Suami dari ibuku pernah bilang, kita tidak boleh memberi makan hewan di kebun binatang tanpa izin petugas, karena itu akan sangat berbahaya. Tuh kan, karena, apakah menurut kamu, kucing ini lucu dan menggemaskan? Jangan salah paham, ini bukan kucing, tapi bayi harimau, walaupun menyeramkan tapi lucu dan menggemaskan. Astaga, bayi rakun ini ditemukan hanyut di danau. Sepertinya dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Untung sekali ada paman ini beserta keluarganya. Mereka dengan tulus merawatnya. Hingga saat ini bayi rakun telah besar, bahkan dia bermain dengan anjing di rumah, tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan. Ketika paman ini sedang memancing, mereka dihampiri oleh ibu elang botak. Ibu elang ini, sepertinya menginginkan ikan yang baru saja ditangkap. Apakah ikan itu untuk anak-anaknya, atau bukan, kita tak pernah tahu. Lalu paman yang baik hati ini melempar bagian dari ikan yang baru saja ditangkap, dan hebatnya, ibu elang ini menangkapnya dengan presisi, tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan. Hampir saja, waktu libur bersama kakek menjadi mimpi buruk bagi anak ini. Bagaimana tidak, kambing milik kakek terus saja mengikuti anak ini. Untung saja ada kucing yang menghentikan kambing itu. Ayah angsa ini ditemukan dengan kepala tersangkut di pagar, dengan keadaan sayapnya membeku sebagian. Sepertinya tadi malam terjadi badai salju, sehingga ayah angsa pulang telat, dan akhirnya, ada makhluk lembut yang bersembunyi di sana. Sudah sejak kemarin, paman mendengar sesuatu yang aneh ada pada mobilnya, khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Paman ini membawa mobilnya ke bengkel mobil, ternyata, mama akan selalu melindungi anaknya, meskipun anaknya berbuat salah. Tapi mama juga mengajarkan kita, untuk meminta maaf dan tidak lari dari masalah. Seperti mama anjing ini, menerima peringatan dari pemiliknya, tapi juga melindungi agar anaknya tidak dipukul. Ketika perut pemiliknya membesar, anjing ini sudah sangat antusias, karena sebentar lagi keluarganya akan bertambah, dan seketika anak pemiliknya telah lahir, anjing ini selalu menjaga dan bermain dengannya. Mereka berdua sudah menjadi bestie. Apa jadinya, ketika sahabat kita terbawa arus saat berenang? Tentu saja kita ingin menolongnya. Mungkin ini juga yang terjadi saat ini. Meskipun orang tuanya sudah mengajak pulang, tapi anak gajah ini memperhatikan ada yang tidak beres di sungai. Ternyata bistinya tampak hanyut. Anak gajah ini bergegas menyelamatkannya. Setiap ibu pasti menginginkan kebaikan untuk anaknya. Seperti halnya ibu kungkang ini, dia sangat khawatir akan kondisi bayinya, yang hampir saja terjatuh. Untung saja ibu kungkang ini segera menyadarinya dan berhasil menyelamatkan anaknya. Hari itu, suasana di jembatan agak sedikit berbeda. Sayup-sayup terdengar suara anak kucing. Setelah beberapa saat mencari sumber suaranya, ternyata ada anak kucing terjebak di bawah jembatan, sehingga paman ini mencoba menolongnya. Namun sayangnya, anak kucing itu jatuh ke dalam sungai. Segala upaya dilakukan, hingga akhirnya kucing itu dapat diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Ada sebuah kondisi yang sangat berbahaya, tapi jarang orang tahu. Namanya adalah overheat, yaitu kondisi di mana suhu tubuh meningkat melebihi ambang batas seperti yang terjadi pada anjing ini. Untung saja, paman ini segera menyadarinya.
dan memberikan penanganan pertama, sehingga anjing ini masih bisa selamat. 90% orang salah, ini bukanlah singa yang menyedihkan. Singa tua itu berjalan pelan, badannya sudah lelah, napasnya berat, tapi matanya masih penuh kebanggaan. Di kejauhan, terdengar auman singa muda, kuat, gagah, lebih besar darinya. Singa tua tersenyum, ini bukan akhir yang menyedihkan, ini adalah kemenangan. Ia tidak gagal, ia berhasil. Langkahnya semakin jauh, sampai akhirnya ia hilang di balik matahari yang tenggelam. Perjalanan liburan adalah momen yang sangat dinantikan oleh hampir semua orang. Namun bagaimana jika hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah terlupakan seperti yang terjadi oleh anjing ini dan pemiliknya? Setelah beristirahat di rest area, pemiliknya tidak sadar bahwa anjingnya tertinggal. Seketika anjing itu mengejar mobil pemiliknya hingga masuk jalan besar. Beruntung sekali banyak orang yang peduli dan bekerja sama untuk menyelamatkannya. Tidak ada balasan untuk kebaikan melainkan kebaikan. Pahlawan tidak selalu memakai jubah. Seperti itulah yang menjadi topik hangat saat itu. Di Louisiana, tahun 2016, terjadi peristiwa banjir besar. Tidak ada yang pernah tahu bagaimana dan kapan bencana ini datang. Namun sebagai manusia, kita harus berusaha sebaik mungkin, melakukan respon terbaik, untuk menghadapinya, dan paman ini memiliki firasat tidak enak, dengan sesuatu yang hanyut di bawah perahunya. Benar saja, ada seorang ibu yang terus-menerus berusaha menyelam, mencari keberadaan anjing kecilnya, hampir saja kehabisan tenaga dan tenggelam bersama anjingnya. Ibu ini berhasil diselamatkan oleh sang paman. Anak kanguru ini tidak bisa masuk ke dalam kantung ibunya. Itu karena anak ini sudah masuk usia remaja, sehingga kantung ibunya sudah tidak muat lagi. Kadang kita juga merasakannya, dulu kita makan disuapin, mandi dimandiin, apa-apa masih, ibu mana, tapi sekarang kita udah gak kecil lagi, harus bisa mandiri, bisa bahagiain ibu dengan apa yang kita bisa. Paman lagi jalan-jalan sama keluarga, tiba-tiba dengar suara bebek kuek-kuek terus. Paman penasaran, cari-cari, ternyata ada yang seru. Ayah bebek lagi buka sayap lebar-lebar, jagain ibu bebek dan bayi bebek dari rubah jahat. Dia nggak lari, dia berani. Begitu tuh kalau sayang sesuatu, harus dijaga kuat-kuat. Kalau nggak, nanti hilang. Terus nangis deh. Tidak ada yang lebih berani dari mama singa. Jika bahaya datang, mama singa berdiri di depan, menggeram keras, tidak ada yang boleh menyentuh anak-anaknya. Jika lapar, mama singa berburu, berlari jauh, melompat. Jika hujan turun, angin kencang, malam dingin, mama singa tidak peduli. Tubuhnya besar, hangat, jadi tempat perlindungan. Anak-anaknya tidur di dada mama singa, mendengar detak jantung yang selalu ada untuk mereka. Jika mereka takut, mama singa menjilat lembut, membisikkan kasih sayang tanpa kata. Mama singa tidak butuh istirahat, tidak butuh mengeluh. Yang penting anak-anaknya tumbuh, kuat, bahagia. Jika harus lapar, tidak apa-apa. Jika harus terluka, tidak apa-apa. Yang penting anak-anaknya selamat. Karena mama singa bukan hanya pelindung, mama singa adalah rumah, kekuatan, dan cinta yang tidak pernah habis. Terkadang niat baik pun akan menyakiti orang lain kalau caranya salah. Seperti yang terjadi dengan bebek ini, dia ingin menyampaikan kasih sayangnya kepada sahabatnya. Namun karena paruhnya itu keras, tanpa sadar dia justru menyakiti sahabatnya. Beruntung ada ibu anjing yang menghentikan tindakannya. Hari itu akan menjadi hari yang tidak akan pernah dia lupa. Anak rusa ini sangat senang bermain air. Hingga tanpa sengaja, dia bermain hingga ke tengah sungai. Ibu rusa itu menyadari ada yang tidak biasa di sungai. Ternyata benar, anaknya sedang terjebak di tengah sungai, dan dari kejauhan terdengar samar-sama pergerakan yang tidak biasa dari aliran sungai. Ternyata itu seekor buaya. Dengan sigap ibu rusa menghadang buaya itu agar anaknya bisa selamat. Namun pada akhirnya ibu rusa mengorbankan dirinya untuk anaknya. Seorang ayah memiliki banyak peran. Kadang ayah bekerja, kadang ayah menjadi penjaga, kadang ayah menjadi teman bermain untuk anak-anaknya. Seperti halnya yang dilakukan oleh ayah singa ini, kali ini dia bermain sebagai monster besar sedangkan anaknya menjadi pahlawan.
tapi monsternya terlalu besar. Suatu hari ibu bilang, hari ini kita akan mendapat keluarga baru. Ibu berharap aku agar bisa menjadi kakak yang ramah. Tapi siapa sangka, adik baruku adalah seekor anak singa. Baiklah, ayo main adik singa tersayang.